Keseruan ngebolang ke gunung, pulangnya bawa oleh-oleh yaitu nangka. Halo teman-teman, assalamualaikum. Ini part ketiga. Di pagi hari kita sudah masak dan juga bantu-bantu nenek sedikit, karena di siang harinya kita akan ngebolang ke gunung. Apa keseruan kita ke gunung hari ini? Coba tonton videonya sampai selesai ya semuanya. Sarapannya di sini aku masih ada pete dan ikan asin dan juga si cabai yang bakal aku cekrok. Rasanya enak sekali guys. Nah setelah itu kita siap-siap dan ini Pasu juga udah siap, udah bawa bekal seperti air minum. Tadinya sih aku mau bawa nasi sama ikan, cuman aku mikir lagi kalau aku bawa-bawaan takutnya aku begak di sana dan aku tuh nggak bisa pulang. Cuaca yang sangat cerah ini mendukung sekali untuk kita main-main ke gunung, apalagi ditemani dengan si guguk ini biar kita terjaga dari binatang buas lainnya seperti ular, ada juga monkey dan hewan lainnya yang berada di alam sekitar. Ini adalah perempatan yang mau ke gunung itu, tapi mamang aku sudah dapat buruan dari senapannya yaitu si tupai. Ya kan, aduh ngilu banget sih ngelihat tupainya. Ngapain sih tupainya nggak dimasak dulu baru dimakan gitu ya? Kelihatan dimakan dia tuh sangat rakus dan enak kayaknya ya. Mari kita coba. Apa tupai bisa dimakan ya? Saranku tuh meronta-ronta apakah bisa dimakan dan haram apa tidak. Entahlah ya teman-teman. Lanjut kita ke gunung. Bapak-bapak tadi itu adalah penyadap getah pinus, menunjukkan bahwa adanya madu. Cuman akses untuk ambil madunya tuh sangat susah banget karena madunya itu terletak di ampitan pohon bambu gitu guys. Jadi susah banget untuk dinaikinnya. Yang belum pernah ke gunung, aku jelaskan sedikit ya. Udara di pegunungan, udaranya tuh sejuk, bersih, bahkan dingin di siang hari dikarenakan tekanan udara dan polusi yang lebih rendah dibandingkan perkotaan, dan berasa damai, tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Suara alam seperti kicauan burung dan desiran angin dari pepohonan memberikan ketenangan batin yang mendalam. Tapi kayaknya berbeda dengan Pak Suku ini, digeremut nyamuk dari tadi. Selain banyak binatang, di gunung ini juga ada nyamuk. Siap-siap bagi kalian yang belum pernah ke gunung harus pakai autan. Hindari dari gigitannya, dari semut, dari nyamuk. Pokoknya serba ada di gunung ini, teman-teman. Di antara pohon pinus aku juga menemukan daun unik ini, mengingatkan aku zaman dahulu sering punya rambut panjang, disanggul dan terlihat cantik di zaman itu. Mana makan kejon? Betul. Kata mamang, hati-hati ada buta ijo di gunung loh yang doyan makan kejo. Tak terasa bercandaan, kita sampai di bukit yang sering orang kunjungi. Sebelum adanya bukit ini, dulu langit pun tak terlihat. Saking lebatnya pohon pinus, berbeda dengan sekarang yang sudah terjamah banyak manusia. Tidak apa-apa jika menggunakannya dengan baik, seperti buang sampah pada tempatnya, menggunakan alam hanya untuk mendapatkan energi. Nah, bagi orang yang tahu, ada energi positifnya loh di gunung, yang tidak terlalu banyak dipolitisasikan dan lebih bersih dari polusi, dapat memberi efek menyegarkan dan bermanfaat untuk meditasi. Sampai tujuan ngambil nangka dan kebetulan pohonnya itu tumbuh di dekat jurang, terperosok sedikit bisa-bisa jatuh ke bawah dan harus hati-hati sekali. Untungnya ada rumput ilalang, kita bisa pegangan. Bila ada yang bertanya pohonnya punya siapa, kita nggak tahu. Mungkin ini mah ya mungkin salah satu nangka gunung yang tumbuh sendiri dari orang yang ke gunung bekal nangka, bijinya dibuang tumbuh deh. Guys, wih, gede nak nangkana. Iya ta pelaku nata suami istri ta. Nah ini dia, Masya Allah, gede banget kan nangkanya. Tapi kata mamang ini belum mateng, sampai harus nunggu 2 harian lagi. Tapi tentang rasa yang sudah nyobain, itu kayak ada seprit-sepritnya gitu. Sampai situ kita nyari lagi, tapi jalannya berat dan rumit. Jalan pun penuh dengan rumput-rumput yang sudah mencapai tingginya manusia. Naik dan nerobos ke pohon nangka kedua. Capek, lemes, tapi seru. Sudah hampir 5 bulanan kita nggak ke gunung, cuman pas lagi pulang aja. Jadi kakinya dan jantung kaget lagi banget sama jalannya, ya kayak negeri dongeng guys. Kita masuk-masuk ke dalam rumputan pohon yang bener-bener sudah setinggi manusia, dan akhirnya kita nyampe. Tapi auto susah jalan ke atasnya, harus dibantu oleh paman aku.
Nah, di pohon kedua ini bukan Pak Suku yang naik lagi karena udah lemes katanya guys. Jadi memutuskan untuk naik ke pohon kedua ini. Alhamdulillahnya kata mamangku ada sih nangkanya, cuman udah busuk. Ya busuk, kita kelewatan kayaknya teman-teman, dan juga sudah dimakan tupai sebagian. Mari kita lihat mana yang masih bagus, yang masih bisa kita makan. Dan lihat teman-teman, kita tuh sangat butuh perjuangan untuk naik ke sini dan untuk bisa ke si pohon nangka ini, tapi ternyata nangkanya sayang sekali, Jong. Tapi masih ada sih sebagian yang masih bisa kita makan. Hanya enak banget, jangan diragukan lagi berbeda dengan nangka lainnya karena ini nangka pure dari bumi, dari gunung, airnya air bersih, tanpa ada obat-obatan, tanpa ada pupuk-pupukan, semuanya serba asli, rasanya tuh enak banget, pulen, juicy, dan juga ada sprit-spritnya gitu. Saking ya mereka berdua ini nih, nambah lagi dan nambah lagi, nggak berhenti walaupun perut sudah buncit. Dan aku juga ngerasain di sini tuh, emang bener ya dikatakan mamang, memang ada sprit-spritnya gitu. Alhamdulillah wa syukurillah, aku bersyukur dengan rezeki hari ini, walau nangkanya sebagian busuk, tapi ada juga yang bisa kita makan. Lanjut dari sini kita mau nyari ke bawah, sekalian kita mau pulang. Kita kembali lagi ke alam. Hari ini memang bener bagus banget. Dari pertama kita pergi sampai di atas pun masih cerah seperti ini. Suasana yang sejuk dan pepohonan yang menjulang tinggi seperti yang kalian lihat. Di sini ada pohon beringin yang konon katanya sudah berumur ratusan tahun, guys. Nah, ini adalah pohon nangka ketiga yang menurut aku ini ekstrim sekali karena saking tingginya si paman aku tuh haheho. Hubung dia itu sering naik-naik, jadi mungkin bagi dia adalah sederhana naik seperti ini, tapi aku mau tuh jantung dag-digdug teman-teman. Guys, siang sekali. Di sini juga kita break dulu, minum-minum dulu dan liatin paman yang mau ngambil lagi nangka. Tapi kata Pak Suku jangan terlalu banyak karena kita nggak bakalan bisa bawanya. Gak lupa berasa udah dimasukin kantong plastik dan karung ke dalam tas, ternyata lupa. Nah, ini terakhir nangkanya sudah dibawa ya teman-teman. Cuman kita memutuskan untuk tidak membawa semuanya, sebagian saja. Karena nangka-nangka yang sudah kita ambil besokannya akan matang dan akan menjadi rezekinya si Bebong. No plastik, no karung. Jadi cara bawa nangkanya ditusuk pakai kayu kecil yang sudah dipipihkan. Pulang. Akhirnya kita pulang juga di jam 12 lebihan gitu. Cara bawa nangkanya itu pakai kayu digotong seperti ini. Kalian tahu nangka itu tuh berat sekali, apalagi cuman Pak Suku yang badannya setipis tisu ya kan. Nah, di sini kita tuh break dulu, duduk-duduk dulu, sebat dulu karena pamanku itu kan perokok. Jadi kita istirahat di sana. Lanjutnya pasti pulang dong, dan bukan buta ijo. Faktanya dia mamangku yang suka makan keju, guys. Thank you for watching. See you the next video. Assalamualaikum. Bye bye.